Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biadi qolatil adigri. Sekarang saya mau ngantor ke kantor jam berapa? Jam 11-an sekarang, setengah 12 ya. Dan saya mau nganterin ini saya yang training di tempat saya balik ke Jakarta. Namanya Dani di Uber ya. Di PT Ubernya. Sekarang ini dia minta pulang ya, saya pulangkan gitu. Tapi bukan saya ini, enggak, dia training aja kemarin di kantor, belajar. Terus sekarang saya mau ke bandara, jemput dia langsung ke bandara. Takutnya nanti ada penutupan gitu. PSBB diterapin, susah nanti, kasihan dia. Bisa-bisa nanti habis lebaran atau pas puasa di sini, kasihan dia. Terus sob, saya bisnis sekarang ini ke depan ini nggak ada di textbooknya sob, nggak pernah terjadi sebelumnya. Pandemi Spanyol dulu Mekah juga sampai nggak tutup dulu, dan itu hanya di situ tok dulu, meskipun jutaan yang melayang dunia itu. Tapi intinya tidak sampai ngelok apapun. Sekarang ini hampir seluruh dunia terasa sob. Terus kalau saya ditanya sama teman saya itu, solusinya gimana kayak gini? Kalau saya simpel itu, seperti orang-orang sebelum yang lain itu, Central, Alt, Del. Berarti apa? Reset. Nah, saya udah persiapkan bisnis saya di reset nanti. Setelah COVID ini mungkin saya akan buatin ngeriset baru bisnisnya. Nggak tahu bisnis seperti apa ya, saya juga nggak tahu. Saya cuma meraba-raba aja. Sekarang yang bisa dilakukan oleh siapapun meraba gitu. Dan sekarang kesulitannya itu bukan hanya orang kecil yang sulit, orang menengah yang sulit, bukan. Orang kaya juga sekarang banyak yang pelengker gitu. Banyak yang miskin juga, jatuh juga dia. Benar-benar jatuh sob. Jadi intinya apa? Doainlah bos-bos Anda, pimpinan Anda, semoga tidak melakukan PHK gitu. Karena data yang saya punya sekarang ini, yang saya punya datanya itu PHK itu besar-besaran di industri hotel dan restoran gitu. Kalau saya lihat ya, ini ada datanya sebentar ya. Datanya mana ya? Pokoknya gini sob. Datanya itu yang saya punya itu hampir mendekati 1.000 restoran dan hotel, itu pun yang terdaftar di satu organisasi. Yang enggak, lebih banyak lagi sob. Jadi kan banyak villa-villa kecil di ujung sana gitu. Sekarang ini hotel-hotel yang kelas bintang 5 pun pada tutup di Bali semua. Tutup. Bener-bener tutup. Dan mereka bukanya entah kapan gitu. Semi PHK lah gitu. Dan sebenarnya pengusaha itu, apalagi di perhotelannya, sekarang ini di awal perhotelan dan di bisnis kayak saya ini, sebenarnya kita udah menderita bertahun-tahun gitu. Udah setahun 2 tahun. Terakhir kan Anda tahu sekarang harga tiket pesawat mahal. Sekarang kena yang industri penerbangan kemarin main-main gitu, membuat satu gimana lah gitu, sehingga dinaikin itu ininya apa tuh tiketnya, dan dibayar terus kargonya bayar. Sekarang kan murah-murah sendiri sekarang ini. Bayangkan saya naik pesawat biasanya kan kalau Batik Air itu, sekarang nih anak buah saya kan saya pakai Batik Air gitu. Dulu kalau Batik Air kan nggak, dari Denpasar Jakarta nggak pernah zaman dulu di bawah 700, nggak pernah 800 gitu. Pasti di atas itu, kecuali Lion-nya bisa lebih murah gitu. Tapi sekarang Batik Air itu di bawah 600 sampai 500-an gitu. 570 berapa gitu. Ya udah murah banget sekarang ini. Jadi tanpa ditekan-tekan pemerintah, akhirnya turun juga gitu. Karena memang susah kondisinya. Mudah-mudahan semua tersadar, jangan sampai gimana. Nah, industri kita di wisata itu kena banyak hal gitu. Kemarin seperti itu, kena krisis tiket. Sebelumnya lagi ada lagi, hampir 2 tahun ini ombang-ambing. Makanya kenapa industri perhotelan restoran langsung kolaps duluan, karena mereka ini sudah susah, udah bleeding udah lama gitu. Sekarang ini kalau ibarat ayam ya, sudah kelepak-kelepak, sekarang tinggal gitunya. Itu yang terjadi. Nah, itu kemarin teman-teman saya yang tadinya punya karyawan 60 orang, 40 orang gitu. Sekarang karyawan di workshopnya dia cuma 2 orang tinggal. Hanya itu aja yang itu pun bertahan gitu, meskipun ya karena tanggung jawab, karena sudah lama kerja, karena meskipun digaji seadanya, mungkin gak gajian berapa bulan masih mau kerja gitu. Sisanya udah keluar semua gitu. Sekarang di kantornya dia hanya dengan wakilnya doang. Banyak seperti itu sekarang ini. Karena memang mereka cash flow-nya bukan cash flow positif, memang udah susah duluan, dan terbiasa kalau kita di main kitchen itu pakai tempo gitu. Sedangkan saya sistemnya kayak orang Cina, saya pakainya cash to cash gitu. Cash keras, cash flow. Jadi kalau prinsipnya gini, saya beruntung saya banyak bergaul dengan orang China. Saya belajar
Ya untung kecil nggak apa-apa, cuan kecil nggak apa-apa, tapi banyak itu. Jadi saya ngelakukan itu yang saya lakukan itu. Dan sob, salah satu supaya saya nggak ini, sekarang saya ngeluncurkan lagi jualan ini sing ya. Sing pun saya nggak mahal-mahal saya jual, 2,5 juta biasanya. 2,5 itu hanya untuk sing doang gitu. Sekarang nggak, Anda dengan banner, dengan untuk sing untuk COVID itu loh. Jadi kalau Anda ke kantor segala macam, dan itu profesional, itu yang mahalnya. Tapi ada minimum pembeliannya gitu, 5 atau 10 lah gitu. Terus yang satu lagi sing hanya nilainya sejutaan ini, kecil gitu, yang simpel untuk di kantor-kantor. Ya udah seperti itu. Jadi enak kan, simpel aja, dibuatnya sesimpel mungkin. Dan sekarang saya luncurkan itu. Kenapa? Ya saya mengantisipasi kerjaan berikutnya ada apa enggak. Kalau enggak kan orang banyak sekali yang butuh sing. Murah-murah aja jualan. Yang penting apa? Yang penting karyawan bisa kerja gitu. Nggak ada profit ya nggak masalah. Profit kecil. Saya nggak ada profit, nggak mungkin lah. Kalau pabrikasi pasti ada profitnya. Tapi intinya apa? Kecilnya itu masih lebih besar itu daripada di trading gitu. Trading lebih kecil lagi kalau profitnya. Sekarang di struktur bisnis juga berubah semua, hancur semua. Distributor hancur semua hancur. Sob, saya mau belajar sedikit ya. Anda belajar sedikit dari mertua saya, caranya mertua saya mengatasi krisis keuangan gitu. Ketika dia sulit-sulitnya, dia jualin beberapa aset yang prospektif waktu itu, yang kelihatannya bakal hancur, dia jual. Dan dia nggak ada dosa gitu. Dia jual, dia tanah yang di Gatot Subroto Barat dijual. Terus perusahaan dia yang di perusahaan dan tanahnya yang ada gedungnya yang ada di Lombok, di jalan besar ya, dijual, semua dijualin. Termasuk kerjasama perusahaan dengan saya yang saya dengan mertua saya sehingga saya bangkrut itu dijual juga sama dia. Semua tanah dengan beribu perusahaannya. Makanya saya terusin waktu itu. Tapi alhamdulillah gara-gara itu saya bangkit lagi gitu. Karena gara-gara usaha keras beliau. Jadi intinya apa? Jadi kalau saya dikerasin jangan sedih dulu. Yakin Anda bisa bangkit cepet lagi gitu. Nah itu dijualin semua sama dia. Tujuannya apa? Yang penting dia survive gitu. Nah prinsip dia cuma prinsipnya simpel sob. Gua datang, saya ingat karena saya tahu karena saya sering ngobrol sama dia gitu. Saya sering ngobrol di mobil kok hebat amat dari gitu. Saya sering ngobrol dan waktu dia makan kata dia, saya waktu dari Jawa ke sini itu saya ibaratnya modal kolor gitu. Nggak modal apa-apa, kerja di satu perusahaan kontraktor. Dan dia jadi tukangnya, padahal dia tamatan juga STM lah gitu, seperti itu. Dan ternyata apa? Sekarang dia punya apapun gitu. Jadi sekarang ini wajar kalau saya sekarang ini jual apapun gitu. Yang penting selamat dulu. Kalau udah selamat, baru kita bisa beli lagi gitu. Itu dia prinsipnya dia. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu nggak tanggung-tanggung gitu. Dia habis-habisan gitu. Dan dia ketika itu meskipun sulit apapun, dia tetap aja makan dengan nikmat gitu. Ya udah itu dia. Bener-bener dia egois kalau pas dia makan, karena dia makan dan kesehatan itu urusannya dia gitu. Jadi dia seperti itu, yang penting gua sehat katanya. Dan apa yang jadi dan survive dulu saja. Jadi kalau sob sekarang bisa jual aja apa yang ada dulu. Jadi yang penting Anda survive dulu, apapun bisa dibeli kita nanti ke depannya. Kalau kita sehat, kita survive dan kita bisa ini lagi, kita bisa beli lagi ketika itu terjadi. Kalau ketika kita udah baikan lagi. Jadi kalau saya gitu untuk cash flow positif sekarang apapun dijual segala macam-macam. Dan itu makanya prinsip itu yang menjadikan saya ketika saya tidak kalau saya mau bisnis itu untung-untungan doang gitu, nggak untung rugi doang. Mungkin saya tidak mungkin jual-jual yang lain gitu. Saya juga sama, ketika karyawan saya nggak bisa gajian atau susah ya mereka jual barang yang ada, stok yang ada. Saya nggak bisa beli lagi nggak apa-apa gitu. Toh saya hitungnya periodik gitu. 5 tahun lalu kekayaan gua, anggaplah kekayaan gua 5 miliar gitu. Sekarang atau 10M atau 1 miliar lah anggaplah. Sekarang atau 5 miliar lah. Sekarang 5 tahun lalu nambah gitu. Menjadi 7 miliar gitu. Sekarang atau 8 miliar gitu. Sekarang gua buang-buang duit itu 2 miliar gitu. Kan masih ada untung 1 miliar. Ibarat ya tinggal 500 juta pun 5,5 aset saya masih untung 500 juta gitu. Dan ibarat pun dijual semua tinggal 5 miliar tok gitu. Dan nilai yang 5 miliar pun turun nilainya, itu nggak masalah. Yang penting gue masih hidup modalnya. Karena modal saya ketika bangkrut adalah minus 5M gitu. Bayangin coba, kalau sekarang 10M gitu. Jadi intinya kalau dengan kayak gitu, kita akan syukur terus gitu. Jadi sob jangan sampai gimana. Salah satu trik saya adalah itu gitu. Sekarang pun sama, saya ada jual barang, saya nggak beli lagi nggak masalah gitu. Yang penting uang itu disimpan untuk gajian untuk bulan berikutnya. Jadi sekarang ini saya kebijakannya itu gitu.
Terus yang kedua, saya berikan mereka sebagian salary gitu. Salary-nya nggak penuh gitu, tapi tidak dihilangkan. Itu akan ditebus ketika perusahaan sehat gitu, dan dicicil lagi, dibalikin lagi gitu. Mungkin sekarang dipotong 40%-nya, jadi 60%. Tapi 60% itu mereka bisa gajian minimal 6 bulan sampai setahun gitu. Dengan kondisi apapun, dengan saya menjual yang ada saya jual, saya kumpulin ya untuk itu. Tapi sembako mereka itu kita tanggung, kita siapin, kita buatin dapur umum. Mereka makan di kantor gratis gitu. Itu yang dilakukan. Terus hal-hal lainnya saya cari peluang terus sekarang ini, apapun peluangnya, jualan apapun yang penting bisa jualan, dan itu kita kerja kolektif dulu. Yang keempat, saya melakukan marketing yang tidak berbayar gitu. Contoh sosmed apapun sih di orang lain tetap jalan gitu. Dan saya sekarang ini saya lebih ngejar kerjaan gitu. Kelima, saya optimalkan marketing yang ada di saya. Contoh saya tempatnya kan bagus, strategis gitu. Itu saya optimalkan, ada musik, ada macam-macam. Ya itu seperti itu yang saya optimalkan. Yang keenam adalah saya menghubungi orang konsumen saya yang loyal, yang lama gitu. Dulu mungkin ordernya 500 juta, sekarang kan siapa tahu ada order 5 juta pun saya terima gitu. Ada tambahan, pasti ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. Di saat ekonomi sulit ini, semuanya sulit sob. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati. Dan alhamdulillah beberapa konsumen banyak yang tetap jalan gitu, meskipun kecil ordernya. Tapi ya itu nikmati aja, yang penting bisa makan. Dan keenam, saya diskusi terus dengan anak buah saya gitu, apapun, termasuk dengan partner yang tidak tetap gitu, dengan orang bengkel. Kita diskusi terus gitu. Kita ngobrol, tapi makan dulu. Kalau saya pas ngobrol tuh setelah mereka makan siang udah kenyang, baru kita ajak ngobrol sembari ngopi sob. Itu yang dilakukan. Jadi intinya apa? Komunikasi itu terjalin sehingga mereka yakin. Dan keenam, ketujuh, ke-8, saya itu orangnya kalau ngomong itu nggak saya nggak mau ini. Jadi kehormatan saya di mulut saya gitu, kehormatan tuh. Jadi saya janji dengan karyawan tidak mecat, ya benar-benar tidak lakukan gitu. Dan mereka yakin itu, dan mereka meyakini gitu. Itu dia. Sekarang ini contoh ya, kalau saya punya rumah, mereka harus punya rumah, saya usahakan. Gimana caranya? Sabar, kalau belum terwujud ya nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kan udah mulai, saya sudah nyicilin mereka, meskipun kemarin pakai riba, sekarang ini saya coba tutup dulu. Sekarang banknya mau negosiasi dengan saya, karena saya tidak ini, dan saya pengen mereka setidaknya punya tanah gitu. Masa mereka sampai nggak punya, saya punya ini, mereka nggak punya sama sekali kan. Mereka dengan gajinya udah pas-pasan gitu. Jadi yang mikirkan tanahnya mereka untuk rumahnya mereka ya kita gitu. Bila perlu kita buat kos-kosan gitu. Jadi 3 pintu, 1 pintu buat mereka, 2 pintu untuk mereka kehidupannya nanti, pensiunnya. Ya udah itu aja, yang real aja. Dan saya ngomong ke GM-nya langsung, lu wujudin cita-cita saya gitu, untuk bantu lu dan anak buah lu semuanya gitu. Jadi intinya ya kita terbuka aja. Dan saya udah kebukti, saya bisa keluar negeri, mereka saya ajak keluar negeri. Saya bisa kemana, contoh saya liburan kemarin ke Thailand, saya ajak mereka ke Thailand. Saya liburan kemana, saya ajak mereka. Kemarin yang belum kewujud ya ke Hong Kong aja. Tadinya saya mau ajak ke Hong Kong. Cuman gara-gara COVID ini ya udah nanti dulu. Dan gara-gara saya kemarin kan saya mau nuntasin riba saya. Jadi kan uang saya kan terbatas sekarang ini. Yang penting udah selesai dulu. Insya Allah nanti kita bisa jalan-jalan ke Hong Kong atau ke Cina. Kemarin mau saya ajak gitu pas pameran. Cuman masalahnya saya pikir gak bagus di sana gitu. Agak sulit lah, gak enak untuk jalan-jalan. Jadi itu dia. Jadi kalau omongan kita bisa dipercaya oleh mereka yakin, mukanya muka perang semua. Di tempat saya itu mukanya muka perang, muka yakin semua. Gak ada khawatir sedikit pun. Tahu bahaya tanya, khawatir kan mereka nggak ada. Jadi kalau meskipun ada orang baru masuk, mereka akan terbawa emosi itu. Jadi kita kerja benar-benar, mereka meskipun saya ke kantor, mereka kerja benar. Nggak satu pun saya nggak ini. Karena memang saya sungguh-sungguh. Mereka tahu sendiri ketika mereka dapat uang yang didulukan mereka duluan, bukan saya duluan. Jadi ketika dapat uang gaji atau dapat pendapatan, dapat omset yang dibayarkan, kewajiban mereka dulu. Saya ini belakangan. Nah, saya tinggal diomel-omelin istri, jeweri sama istri. Ya udah sabar aja. Namanya istri itu wajar. Terus kalau saya marah nggak dengan istri yang sering nuntut gitu. Mas kok didulukan ini mau ngomel-ngomel, marah kagak marah, saya biarin aja. Tugasnya istri yang ngomel-ngomel gitu. Jadiin kita jadi istri materialis itu wajar sob. Karena itu dia untuk anak dan untuk hidupnya dan anaknya, kenyamanan hidup dan anak-anaknya gitu. Kita aja yang bisa kontrol. Sekarang Anda diomelin rumah nggak usah marah. Saya bosan, saya ke kantor. Gitu saya tinggalin. Ini simple, wajar. Jadi Anda jangan liatin mau istri Anda kaya kayak mau gimana. Gaji tetap di istri ya. Uang gua, uang lu, uang gua gitu prinsipnya. Jadi uangnya dia, uangnya saya, uangnya dia gitu. Ya udah. Itu aja sob ya.
So sorry ya kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Saya hanya ingin berbagi aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.